Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifa Alilatul Bariza dengan NIM 6425171 ingin menjelaskan mengenai paper yang saya buat dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Nasionalisme Generasi Z di Indonesia. Oke, saya akan memulainya. Hei kamu yang sekarang lagi pegang HP, coba jujur berapa jam sehari kamu habiskan di media sosial? 4 jam, 6, atau bahkan 8? Data bilang rata-rata generasi Z menghabiskan 8 hingga 9 jam sehari di depan layar scrolling konten tanpa henti. Sekarang pertanyaannya yang lebih penting, dari semua jam itu, konten apa yang paling banyak mengisi kepala kamu? K-pop, drama luar negeri, atau tren-tren dari Amerika? Dan setelah semua itu, apa kamu masih bangga menjadi warga Indonesia? Atau sudah lebih ngerasa jadi warga negara asing? Nah, video ini bakal ngomongin tepat soal itu, yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi rasa nasionalisme kita sebagai generasi Z. Nah, jadi siapa sih generasi Z itu? Generasi Z itu mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Kita adalah generasi pertama yang benar-benar tumbuh bersama internet. Bukan belajar pakai internet, tapi kita hidup di dalamnya. Nah, sejak kecil dunia kita tuh udah dipenuhi dengan gadget, wifi, dan media sosial. Makanya para peneliti menyebut kita sebagai digital native, yaitu generasi yang identitasnya dibentuk oleh dunia digital. Dan di Indonesia sendiri, menurut data Era Sosial tahun 2023 mencatat ada lebih dari 167 juta pengguna media sosial aktif. Indonesia sendiri termasuk ke dalam nomor 4 di dunia, dan kita generasi Z ada di paling depan, paling aktif dan paling banyak terpapar oleh konten dari seluruh penjuru dunia. Oke, sebelum kita bahas yang negatif, ada kabar baik dulu. Media sosial ini sebenarnya bukan musuh nasionalisme. Justru kalau dipakai dengan benar, media sosial bisa jadi alat yang luar biasa. Menurut penelitian Wibisona tahun 2020 membuktikan bahwa akun-akun media sosial yang konsisten menyebarkan konten positif tentang Indonesia, seperti keindahan alamnya, kekayaan budayanya, prestasi anak-anak bangsa. Nah, itu bisa terbukti nyata memperkuat rasa cinta tanah air pengikutnya. Terus juga pengertian lain dari Martin dan kawan-kawan tahun 2024 juga menemukan bahwa generasi Z yang aktif di Instagram dan TikTok masih punya ekspresi nasionalisme yang kuat, hanya bentuknya yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kalau dulu nasionalisme identik dengan upacara bendera dan hafalan Pancasila, sekarang nasionalisme generasi Z wujudnya berbeda, yaitu dengan mengunggah konten budaya lokal, mendukung produk UMKM dalam negeri, ikut petisi digital untuk membela warisan negara budaya Indonesia yang diklaim negara lain, atau bahkan bergabung dengan komunitas virtual bertema kebangsaan. Itu tetap nasionalisme, tapi versinya generasi Z, dan itu tetap valid. Nah, di sisi lain ada juga ancaman yang nggak bisa kita abaikan. Yang pertama itu banjir budaya asing. Generasi Z kesulitan menyeimbangkan konsumsi budaya global dengan kecintaan terhadap budaya sendiri, karena konten asing itu bersifat masif, menarik, dan mudah diakses. Tapi kalau kita lebih hafal lirik lagu barat daripada lagu daerah, lebih tahu nama idol K-pop daripada nama pahlawan nasional, ya itu juga harus diperhatikan, karena itu membingungkan. Nah, yang kedua itu ada ancaman hoax dan disinformasi. Peneliti yang mendalami penyebaran informasi di media sosial menemukan bahwa hoax yang bertema suku, agama, ras, dan antar golongan adalah ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Dan yang mengkhawatirkan, Gen Z yang melek teknologi sekalipun belum tentu punya kemampuan berpikir kritis yang cukup untuk memilah mana yang fakta, mana yang rekayasa. Yang ketiga itu ada filter bubble dan polarisasi. Nah, pernah gak sih kamu mikir bahwa konten yang sering muncul di FYP dan beranda kamu itu mirip-mirip dan sesuai dengan opini kamu?
Dan itu bukan kebetulan, itu algoritma. Algoritma media sosial memang dirancang untuk menyajikan konten yang kamu suka dan setujui. Akibatnya kita terjebak dalam gelembung informasi sendiri, tidak pernah benar-benar bertemu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan itu menciptakan polarisasi yang berbahaya, terutama di Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam. Yang keempat itu krisis identitas. Generasi Gen Z kini lebih nyaman mengidentifikasi diri sebagai warga dunia atau warga asing daripada sebagai warga Indonesia. Koneksi global ini memang bagus, tapi kalau sampai kehilangan rasa memiliki terhadap bangsa sendiri, itu masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan itu yang pertama, tingkatkan literasi digital. Bukan sekedar pakai media sosial, tapi kita kritis di dalam memproses informasi yang masuk. Sebelum percaya, harus diverifikasi apakah benar atau tidaknya. Sebelum di-share, harus dicek sumbernya dulu, apakah ini beneran atau tidak. Satu langkah kecil bisa memutus rantai penyebaran hoax. Yang kedua ini, dukung konten lokal secara aktif. Follow akun yang memperkenalkan budaya, sejarah, dan kehidupan Indonesia. Terus, karena algoritma bekerja dari apa yang kita dukung, makin banyak yang kita engage dengan konten lokal, makin banyak konten serupa yang akan muncul di FYP orang lain. Yang ketiga, jadilah bagian dari komunitas digital sehat. Itu bisa jadi ruang efektif bagi Gen Z untuk mengekspresikan nasionalisme secara autentik. Yang keempat, mulai dari diri sendiri. Pendidikan Pancasila dan kebangsaan tidak harus menunggu kurikulum berubah. Kamu bisa mulai belajar sejarah dari konten-konten yang berkualitas, mulai menghargai produk lokal, dan mulai sadar bahwa setiap konten yang kamu buat dan sebarkan punya dampak nyata terhadap ekosistem digital di sekitarmu. Media sosial bukan penyebab hilangnya nasionalisme, tapi bisa jadi tempatnya pergi perlahan kalau kita tidak cukup sadar untuk menjaganya. Gen Z bukan generasi yang tidak cinta Indonesia. Kita hanya perlu ruang dan cara yang tepat untuk mengekspresikannya. Nasionalisme hari ini tidak harus berbentuk pidato di lapangan. Bisa satu konten yang kamu buat, bisa satu keputusan kecil yang dipilih untuk memilih produk lokal, bisa satu langkah sederhana untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Itu sudah cukup, itu sudah nasionalisme. Mulai dari kita, mulai dari sekarang. Karena Indonesia bukan warisan masa lalu. Indonesia adalah tanggung jawab kita hari ini. Terima kasih.